harus menjadi ruang ya, untuk memang default-nya merasakan semua spektrum rasa. Jadi pertama sadari, 2 terbuka untuk menerima, ketika udah diterima jangan dipegangin, jangan, gitu, jangan. Ketika udah diterima, izinkan gini, alirkan, lepaskan. Jadi kamu melepaskannya dengan kesadaran setelah kamu menyadari bahwa rasa itu ada. Jadi si cerita looping yang nggak selesai-selesai ini, itu sebetulnya solusinya gampang. Cuma duduk untuk ikhlas nerima rasa ini pernah ada. Kamu rasain dulu sebentar, iya rasanya kayak gini. Lalu kamu bilang, aku ikhlas menerima. Kan udah selesai juga kan ceritanya, bener nggak? Bener kan? Ceritanya kan masa kecil udah selesai. Terus ngapain masih diputar-putar di kepala sama di perasaan? Teh, bagaimana sih cara menyembuhkan luka batin setelah hidup lama dengan pasangan yang memiliki sifat NPD? Menurut Teh Oke. Feby seperti apa? Bagaimana? Oke, gimana sih nyembuhin luka batin setelah sekian lama hidup sama suami yang NPD? Indri, makasih banyak ya. Pertanyaannya mewakili teman-teman semua yang mengalami situasi ini. Nah, satu hal yang harus kita renungkan, ketika realita kita di saat ini ada situasi yang membuat kita resah, membuat kita terluka, membuat kita menderita, sadari pelan-pelan sama teman-teman bahwa realita ini adalah pantulan. Bahwa kejadian ini, realita ini, itu adalah pantulan. Rumusannya adalah sebagaimana di luar, berarti realita punya suami yang NPD. Seperti itulah di dalam. Ketangkep. Jadi, ketika kita mengalami satu realita pasangan kita NPD, itu sebetulnya kita seperti sedang melihat layar bioskop kehidupan kita yang berasal dari batin kita. Yang berasal dari data-data di batin kita, dia terrefleksi, terpancar dalam sorotan layar bioskop kehidupan kita. Berupa suami, berupa anak, berupa teman. Kalau ini contoh judulnya suami. Jadi pada saat ada situasi suami yang NPD, yang emosional, yang begitu sangat dia tidak nyaman, resah, menderita si pasangannya atau yang tadi bertanya. Substansinya itu dulu yang harus dipahami. Sebagaimana di luar, seperti itu yang di dalam. Kalau aku mau jujur-jujuran, kalimatnya adalah suamimu adalah cerminan dirimu sendiri. Suamimu, pasanganmu, itu adalah gambaran batinmu. Dia adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Maksudnya gimana Teh? Aku nggak jahat sama orang, aku nggak menyakiti hati orang. Kenapa kok Teh Feby bilang dia adalah pantulanku? Ya betul, dia pantulan batinmu. Pantulan apa? Pada saat kamu merasakan berinteraksi sama pasanganmu yang NPD, apa yang kamu rasakan? Jadi pandai-pandai kamu untuk mengecek bahasa rasa di tubuhmu. Pada saat aku punya suami NPD, Teh Feby, aku sedih misalnya. Catat dulu, sedih. Ya, sedih. Oke. Apalagi yang kamu rasain? Kecewa misalnya. Oke, catat. Kecewa. Apalagi yang kamu rasain? Marah, Teh. Tertekan. Catat. Sedih, kecewa, marah. Inilah pesan semestanya. Inilah paket posnya. Inilah COD-annya kamu. Inilah paket dari tukang pos. Lalu pelajarannya ada di mana? Si paket ini, paket rasa yang kamu rasakan pantulan ini adalah kiriman dari Allah dan semesta lagi pengen komunikasi sama kamu. Allah
berkomunikasi lewat peristiwa yang dihantarkan oleh orang-orang di ring satu kita. Ring satu kita siapa aja? Pasangan kita, ibu bapak kita, mertua kita, anak kita, kakak adik kita, bos kita, tim kita. Yang ring satu aja yang dekat sama kita. Paket posnya itu membawa pesan. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa? Kamu ngerasain apa? Ya itu tadi. Sedih, kecewa, sama marah. Nah, artinya ada rasa sedih, kecewa, marah di dalam tubuhmu. Energi itu tersimpan di batinmu yang belum kamu selesaikan. Ada peristiwa-peristiwa di masa lalumu pada saat kecil. Ini belum terlepas. Dia stuck di tubuhmu. Sejak kapan teh itu tersimpannya? Sejak kamu di dalam kandungan, sayang. Sejak kamu di dalam kandungan, kamu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun, 15 tahun ke bawah, kamu merekam semua itu. Dan rekaman itu menjadi pola. Dia tersimpan, stuck di tubuhmu, dia menyumbat sistem syaraf di tubuhmu. Tersimpan dia di sana. Nah, yang energi yang tersimpan ini dia menyala terus nunggu jatuh tempo yang kapan. Kejadian ini akan looping. Jadi, aku selalu pernah bilangnya kalau di YouTube, your daddy become your husband. Atau kalau misalnya yang laki-laki, your mommy become your wife. Atau your daddy become your boss. Yeah. Atau your mommy become your boss. Itu kejadian memang kayak gitu. So what should I do? Apa yang harus aku lakukan teh kalau ketemu suami NPD ini? Solusi nggak ada di luar. Kamu nggak bisa memaksakan, suamiku, kamu harus berubah, pokoknya kamu harus berubah. Nggak akan bisa ada solusi di luar. Caranya gimana? Kamu beresin dulu itu yang belum selesai di dalam tadi. Ketika kamu ngerasakan sedih, kecewa, marah, kamu ambil waktu untuk membaca rasa hatimu dulu, tulis apa yang kamu rasakan, ambil buku aja, buku kecil, kamu jurnal aja. Maksudnya, yang kamu rasain catat, sedih, marah, kecewa, catat. Sedih, marah, kecewa. Setelah itu, ketemu kata 3 ini kan, lalu nanya ke dalam, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, atau wahai tubuhku, kasih tahu aku dong, ini akarnya dari mana ya awalnya? Kamu merem. Pasti dia naik. Kapan pertama kali rasa sedih, kecewa, marah itu pernah kamu rasakan? Pertama kali. Di saat masih kecil. Kalau kita bicara masih kecil, berarti kan kita ketemu sama yang membesarkan kita ya? Bener nggak? Betul. Bapak kita, ibu kita, pasti kita ketemu tuh. Coba ingat-ingat lagi, kapan pertama kali kamu merasa sedih banget, kecewa banget, atau hati tertekan banget, kapan itu terjadi pertama kali? Ketemu teh, aku pernah dipukul sama bapak misalnya. Aku pernah secara verbal dimarahin sama ibu, sedih banget. Ya udah, kalau udah ketemu, sedih, kamu merem sebentar untuk duduk sama rasa itu. Duduk, flashback, ada Indri kecil misalnya, duduk dulu sama rasa itu. Duduk, ngapain teh? Duduknya ngapain? 1, sadari rasa itu pernah ada. Jangan ditolak, jangan, nggak mau, pokoknya aku kesel sama mama, jangan gitu. Pertama sadari, 2, izinkan kamu terbuka untuk menerima. Oh iya ya, jiwa ini harus menjadi ruang ya, untuk memang defaultnya merasakan semua spektrum merasa. Jadi pertama sadari, 2, terbuka untuk menerima. Ketika udah diterima, jangan dipegangin. Jangan, gitu, jangan. Ketika udah diterima, izinkan gini. Alirkan, lepaskan. Jadi kamu melepaskannya dengan kesadaran setelah kamu menyadari bahwa rasa itu ada. Jadi si cerita looping yang gak selesai-selesai ini, itu sebetulnya solusinya gampang. Cuma duduk untuk ikhlas nerima rasa ini pernah ada. Kamu rasain dulu sebentar, iya rasanya kayak gini. Lalu kamu bilang,
aku ikhlas menerima. Kan udah selesai juga kan ceritanya, bener nggak? Bener kan? Ceritanya kan masa kecil udah selesai. Iya. Terus ngapain masih diputar-putar di kepala sama di perasaan? Bener nggak? Izinkan alirkan dan lihat itu sebagai sebuah perjalanan kehidupan yang membentuk kamu jadi kayak yang sekarang. Dan bersyukurlah itu kuliah kehidupan yang Allah kasih untuk membentuk kamu menjadi dewasa dan peka. Nah itu lakukan selama 30 hari. Setelah itu kamu sending love-in pasangan kamu. Kirimin dia cinta. Kalau dia seperti itu artinya nggak ada cinta kan di hati dia? Iya. Kirimin dia cinta. Setelah kirimin cinta, lalu kamu kuantum jamin deh. Suami seperti apa gambarannya yang kamu mau buat benih realita baru. Setelah itu, aku saranin nulis buku asumsi. Realita saat ini suamiku sehat, suamiku lembut, suamiku bijaksana, suamiku dewasa. Praktekkan. Ini bukan untuk teori dibicarakan, tapi praktekkan dan buktikan sendiri. Perubahan itu nyata ketika kamu merubah di dalam, dia akan terpancar di realita pantulan hidupmu, dan itu pasti menjadi kenyataan. Karena rumus sunatullahnya sebagaimana di dalam, seperti itu yang di luar. Karena kehidupan ini hanya cerminan. Ini Habib, ini cermin, atau ini cermin, ini Habib. Ini cermin, ini Indri. Cermin ini adalah realita hidupmu yang sekarang. Ini kamu. Kalau pasangan kamu bikin kamu resah, kecewa, sedih, atau bos kamu, atau siapapun itu di realita kamu, dia kan cuma cermin, bener nggak? Kalau Habibnya di sini cemberut, pantulan di cerminnya apa? Cemberut. Bisa nggak Habib bilang, hei cermin, senyum, 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 ayo senyum, senyum. Bisa nggak? Nggak bisa sayang. Jadi di luar tubuhmu tidak menciptakan apapun. Ketangkap nggak? Iya. Segalanya tercipta dari dalam, dari batinmu. Itulah kuantum jam. Ketika Habib senyum, mungkin nggak di cerminnya cemberut? Nggak mungkin. Ketangkap ya? Iya. Jadi, realita hidupmu saat ini masih gambaran skenario yang lama. Di dalam identitasmu yang lama kalau itu nggak enak. Kita bikin skenario baru yuk, tulis di sini. Bener nggak? Nggak usah pusing-pusing hidup, bikin asik aja. Kenapa? Kenapa harus dibikin asik? Masya Allah Habib, Indri. Tahu nggak? Di dalam diri kamu, Dava ya? Bener ya? Aku salah nggak ngomong? Bener ya Dava ya? Ini ada 3 orang yang sangat fresh banget nih di depan aku. Dava, Habib, dan Indri. Satu lagi siapa namanya? Cahud. Hud. Nah, ini ada Hud, ini ada Habib, ini ada Indri, ada Hendar, ada Dava. Aku mau kasih tahu. Hud, di dalam dirimu ada harta karun. Ada harta karun yang sangat indah sekali. Bahwa kamu lahir, defaultmu adalah kebahagiaan dan kelimpahan. Temukan itu, rasakan itu, alami. Begitupun hidup Habib, Dava, Hendar, dan Indri. Temukan harta karun itu. Itu hak hidup kamu. Kamu harus merasakannya, kamu harus mengalaminya. Tapi semua yang menutupi sejatimu si sang percikan cahaya itu, izinkan kamu lepasin satu-satu. Apa aja yang dilepasin? Kemelekatan kamu, ketakutan kamu, kekecewaan kamu, kemarahan kamu. Lepasin karena itu bukan kamu. Kalau aku siapa teh? Aslimu adalah cinta. Aslimu di dalam dirimu itu yang ada cuma kemurnian cinta tanpa syarat aja. Di luar cinta, kebahagiaan dan rasa syukur, lepasin. Apa aja teh? Yang tadi itu kekhawatiran. Apalagi Indri? Kesedihan, kemarahan,
ketakutan, rasa benci, rasa kecewa. Itu bukan kamu. Kamu bukan itu. Sejatimu adalah percikan yang berisi cinta tanpa batas. Masya Allah. Jadi tarik napas kita, Hud.